Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku, Nuki Melansa. Dan di video kali ini kita akan membahas mengenai perbedaan daripada explaining text dan juga describing text. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu pengertian antara keduanya. Nah, yang pertama di sini ada dari describing text. Nah, jadi describing text ini adalah teks dari bahasa Inggris untuk memberikan informasi kepada rekan-rekan mengenai suatu hal, baik itu orang, benda, apapun itu secara kompleks dan juga detail. Nah, sekarang di sini aku udah nulisin juga tentang explaining text. Nah, explaining text ini membahas mengenai informasi juga. Jadi, an explaining text gives you information about the subject that you are interested in and would like to know more about. Dengan kata lain, explaining text ini memberikan informasi secara detail juga, tetapi ini lebih ke fenomena alam ataupun fenomena sosialnya. Nah, jadi bisa kita simpulkan antara keduanya, perbedaan mendasar antara describing text dan juga explaining text. Di describing text ini memberikan informasi kepada pembaca, sedangkan explaining text ini lebih memaparkan suatu hal dengan tujuan untuk mengajak si pembaca. Nah, jadi itu adalah perbedaan daripada explaining dan juga describing text. Nah, oke, kemudian di sini ada juga tentang generic structure daripada describing text. Nah, jadi di sini ada dua. Yang pertama ada identification, kemudian ada description. Dan juga di sini ada tentang explaining text. Nah, sedangkan dari explaining text ini ada tiga. Yang pertama ada a general statement, dan yang kedua ada a sequence of explanation, kemudian ada closing. Nah, yang pertama tentang general statement, yaitu pengenalan suatu peristiwa yang akan terjadi. Nah, di sini kita mengenalkan dulu peristiwa apa yang akan terjadi atau penjelasan umum tentang peristiwa tersebut. Nah, dalam general statement ini berisi tentang penjelasan umum tentang fenomena yang akan dibahas. Nah, bisa berupa pengenalan fenomena tersebut ataupun penjelasannya. Kemudian di sini ada sequence, nah, yaitu penjelasan mengenai mengapa dan juga bagaimana peristiwa itu terjadi. Nah, dalam bagian ini penulis dapat menulis lebih dari satu paragraf. Di sini juga ini menceritakan atau menjawab pertanyaan dari why and how. Oke, terus yang ketiga di sini ada closing. Nah, di closing yaitu penutup atau kesimpulan daripada cerita tersebut. Nah, sebenarnya closing ini tidak tercantum daripada generic structure-nya dari explaining text, tetapi kebanyakan orang ini beranggapan bahwa paragraf terakhir adalah closing daripada explaining text. Oke, kemudian di sini juga ada language features of describing text. Ini pertama ada specific participant, kemudian ada the use of the objective or an adjective, kemudian ada the use of simple present tense, kemudian ada action verb tense, ada juga relational verbs, ada juga action verbs yang tadi, ada juga mental verbs, ada juga adjectives, dan dan itu dia ada grammatical features-nya ya. Oke, di sini juga ada explaining text. Nah, kalau explaining text ini language features-nya ada the use of technical term, ada juga action verbs, dan juga cause and effect. Nah, such as because of, or due to, or therefore, and as a result. Tuh. Oke, dan untuk jenis-jenis teksnya aku bakal bagikan ke kalian juga nanti. Narrative text, ada juga expository, ada juga technical and persuasive text.